Mau tunangan sama dia, cuma gagal mulu mas, udah 2 kali. Rion kayak makin lama tuh lebih perhatian sama kakak gue mas. Udah kayak pacaran aja mas, gue yang jadi kayak temen ya mas. Aku pulang kerja ke rumah, aku kaget tiba-tiba di situ ada Rion mas, cuma pakai celana pendek mas. Kakak aku tiba-tiba keluar mas dari kamar mandi pakai handuk. Luka tangan saya ini mas, dia bilang perutnya sakit. Aku bela-belain, nyamperin dia ke kosannya mas. Ban motornya goyang, tangan ini tuh nancep di gorong-gorong mas. Kalau aku tuh nggak mau nikah sama dia, aku mau nikah sama kakaknya. Jujur aku nggak cinta mas sama Beka mas. Pernah kita keluar kota buat check-in doang mas. Sampai aku belain nih teman aku buat deketin Beka, bisa dipakai, gue kasih duit deh. Berarti lo ngejual gue ke temen lo sendiri dong? Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama. Sama saja nama saya, nama asli dan nama panggilan. Tapi sebelum kita mulai hipnotis kali ini, saya juga pengen minta doa restu nih dari teman-teman. Karena saya insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai PAN untuk dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan yang ada di luar negeri juga. Dan sekaligus juga istri saya juga minta doa restu karena maju mencalonkan diri juga menjadi calon anggota DPRD dari Dapil 7 Jakarta Selatan untuk Kecamatan Setiabudi, Pesanggerahan, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak. Oke, mohon restunya. Dan sekarang ada Rebecca dan Rion. Ya, oke. Ini pacaran ya? Iya mas. Udah berapa lama pacaran? Udah 2 tahunan mas. 2 tahunan. Tapi Rion kelihatan agak berat ya berada di sini. Sebentar Rebecca pengen banget dua-duanya di hipnotis di sini. Iya, makanya kayak maksa gitu mas, makanya ya udahlah gitu kan, daripada dia marah. Iya. Ya kalaupun emang nggak ada apa-apa, kenapa harus takut? Emang kenapa kalau gue bawa lu ke sini nggak masalah dong? Ya udahlah, udah Ya kita di kan sini. mau nikah mas, jadi saya harus tahu dong busuk-busuknya dia gimana, Iya. jelek-jeleknya dia gimana, walaupun dia jujur. Tapi kan aku nggak tahu mas itu benar apa nggak, bener nggak sih mas? Iya. Ya gue kan di sini cuma pengen tahu lu sebenarnya ada apa sama kakak gue, nggak salah dong? Kakak lu. Iya mas, aku kayak ada rasa curiga gitu sih soal dia sama kakak aku. Gue nggak ada apa-apa sama kakak. Kakak kandung lu. Iya mas, kakak kandung saya. Kok lu dibawa? Oke. Ya udah, sekarang kalau nggak ada apa-apa nggak usah takut. Iya bener mas, makanya Iya. diem aja. Kenapa harus takut? Kenapa lu harus panik gitu? Gue nggak panik, tapi ngapain lu bawa kakak lu Ya di udah sini nggak coba? apa-apa dong, nggak apa-apa dong, nggak Ya, apa-apa kan mas? No. Asal lo mau aja. Iya, saya mau banget kok mas, dianya aja kali takut Gua nggak kebongkar. Ya udah, ya udah kalau nggak takut kita coba ya. Coba Iya. kamu maju sedikit, maju. Mas, Mas ini mau diapain mas? Hipnotis lah. Ya. Oke. Tarik nafas yang dalam dari hidung. oke. Keluarkan dari mulut. Kalau lihat api kamu harus hidup. Oke, untuk orang yang saya sentuh dengarkan sugesti saya, untuk orang yang saya sentuh dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Rebecca, Ya mas, ada masalah apa kamu sama pacar kamu nih? jadi saya 2 tahun pacaran mas. Saya sempat ada mau tunangan sama dia, cuma gagal mulu mas, udah 2 kali gagal terus. Hmm. Nah yang pertama dia bilang sama saya katanya mentalnya belum siap. Dan yang kedua, dia selalu bilang katanya kalau kakak aku nggak setuju kalau kita tunangan, mas. Banyak banget deh, mas, alasannya. Kayak ogah-ogahan, mau-mau, enggak. Oke, tapi kamu sayang sama Rion ini? Ya, kalau dibilang sayang, sayang banget lah, mas. Oke, kakak lo nggak setuju, Iya, mas. kata Rion. Iya. Nah, lo apa? Ada curiga apa sama cowok lo? Ya, setahun belakangan ini, gue rasa ada kecurigaan sama Rion, mas. Karena dulu kan Rion nggak pernah tuh ngobrol sama kakak gue. Tapi belakangan ini tuh dia kayak sering banget ngobrol sama kakak gue, mas. Cewek nih ya? Iya, cewek, mas. Namanya Sylvia. Terus? Udah gitu, seiring berjalannya waktu, Rion kayak makin lama sering ngobrol sama kakak gue, mas. Dan yang lebih parahnya lagi, dia pernah jalan berdua keluar kota bareng, mas. Enggak mas, enggak jalan berdua kok itu. Oke, jalan berdua, keluar kota bareng. Lo tahu apa dari orang, apa kata orang? Awalnya gue nggak tahu, mas. Tapi gue mergokin di HP-nya dia, mas. Gue nggak tahu mereka nginep, ngapain. Gue pun juga nggak tahu, mas. Dan kalaupun kita ngedate, gue sama Rion ngedate, kakak gue tuh sering ikut, mas. Dan Rion tuh kayak kelihatan banget dari sikapnya tuh lebih perhatian sama kakak gue, mas. Lo pernah ngomong ini ke kakak lo nggak? Pernah, mas.
pernah ngomong, cuma gue malah dikatain adik gak tahu diri, bisa-bisanya lu nuduh gue kayak gitu, maksud lu apa segala macem. Malah gue diaduin ke orang tua gue, katanya gue nuduh dia yang enggak Mas. Dan gue tanya langsung ke Rionnya, Rion bilang gak mungkin lah aku suka sama kakak kamu, kan lebih cantik kamu daripada dia. Padahal Rion juga sering ngejelek-jelekin kakak gue Mas. Oke, sering jelekin kakak kamu ke kamu? Iya. Bilang bener, apa Mas. katanya? Ya katanya dia jelek, lebih cantikan kamu, dia jomblo akut, dia tuh iri tahu sama hubungan kita, segala macem, banyak dia Mas. Tapi emang jomblo kakaknya, Mas. Kakak kamu emang gak punya pacar nih? Nggak punya pacar Mas. Nah, apalagi perlakuan yang lo lihat dari apa perbedaan perlakuan akhir-akhir ini dari cowok lo ke kakak lo? Kalau kayak kakak gue sakit, dia kayak selalu lebih perhatian, dia selalu kayak nanya tiap jamnya gimana kondisi kakak, udah dibawa ke dokter belum, dia udah makan belum, segala macem. Tapi sedangkan gue yang sakit dia tuh nggak segitunya Mas, gue yang sakit dia tuh nggak segitunya Mas, itu. Udah gitu gue pernah nemuin Mas yang lebih parahnya lagi, gue pernah nemuin recent call-nya dia tuh banyak banget sama kakak gue Mas, kayak video call, terus teleponan berjam-jam, itu tanpa sepengetahuan gue Mas. Dan dia ngakunya itu cuma curhat tentang kamu, gue nggak tahu itu bener apa enggak Mas. Iya Mas, itu cuma curhat biasa kayak adik ke kakak aja gitu. Awalnya mungkin gue mikirnya, oh ini mungkin cuma perasaan gue aja, cuma makin kesini tuh kayak kelihatan perlakuannya Rion tuh sama kakak gue beda banget. Udah kayak pacaran aja Mas, kayak gue tuh ya kayak temennya, malah gue yang jadi kayak temennya Mas. Dan yang lebih aku curiga lagi Mas, waktu itu aku pulang kerja kan Mas, aku pulang kerja ke rumah, aku kaget tiba-tiba di situ ada Rion Mas, sama kakak aku ada di ruang tamu dan keadaannya Rion cuma pakai celana pendek Mas. Dan dia tuh nggak ada omongan ke aku kalau mau ke rumah aku Mas, itu Mas. Kan aku udah biasa ke rumah dia Mas, jadi kalau di rumah dia udah di ruang tamu aku celana pendek udah biasa. Dan yang lebih parahnya lagi Mas, pas kakak aku ulang tahun, dia bela-belain, dia ngajak aku untuk bikin surprise dia. Tapi di saat aku ulang tahun, ya dia biasa aja Mas. Dia rela minjem uang aku demi beli kado untuk kakak aku Mas. Uang aku udah habis banyak banget Mas sama Rion. Aku selalu kasih barang-barang yang dia mau. Aku selalu kayak usahain apa yang dia mau. Kayak dia minjem uang, aku kasih untuk dia. Aku belakangin apa keperluan orang tua aku demi ngasih dia. Tapi anehnya Mas, barang yang aku kasih tuh nggak pernah dia pakai. Aku nggak ngerti juga maksudnya apa Mas. Nggak pernah Mas. Dan dia pun juga nggak pernah ngasih aku barang atau gimana-gimana, ngasih aku uang tuh nggak pernah Mas. Jadi aku ngerasa selama ini tuh aku doang yang berjuang Mas, Rionnya enggak. Ada bukti apa lagi nih yang pernah makin bikin lo curiga sama kakak lo? Ya, yang makin curiga ya itu sih Mas, yang mereka keluar kota tanpa sepengetahuan aku dan mereka nginep. Aku nggak tahu mereka ngapain aja di sana kan Mas. Dan kalau nonton nih Mas, jadi waktu Rion pesen tiket kan Mas 3, Rion tuh selalu samping kakak aku yang di sampingnya kakak aku. Jadi kakakku di tengah-tengah Mas, Rion deket sama kakakku. Itu sih Mas yang paling parah. Begitu ya? Iya kan Mas. Itu filmnya horor Mas, dan dia tuh takut, makanya dia tak minta di tengah duduknya. Kalau dia kan berani anaknya. Seberapa besar sih cinta lo sama si cowok lo nih? Duh, saya cinta banget Mas sama Rion. Udah habis-habisan soal uang dan lebih cinta. Kalau saya nggak cinta Mas, ini tangan saya yang di luka tangan saya ini Mas. Rion pernah tuh sakit. Rion pernah sakit, dia bilang perutnya sakit. Terus aku bela-belain, nyamperin dia ke kosannya Mas. Nyamperin dia ke kosannya sekitar jam 12 malam. Dan itu keadaannya gerimis kecil-kecil Mas. Dan pas di jalanan, aku kan mulai ngantuk Mas. Aku bela-belain karena kepikiran soal Rion. Ban motor aku goyang Mas, ban motornya goyang dan aku sampai tangan ini tuh nancep di gorong-gorong Mas, nancep di gorong-gorong sampai robek. Dan dia pun biasa aja Mas, aku nyampe ternyata itu dia nggak kenapa-napa dan dia bisa-bisanya pas keadaan aku kayak gini dia malah minjem uang ke aku Mas. Dan aku suruh ke dokter sendirian Mas.
Itu sih mas. Ini yang lebih ini ya? parahnya. Yang ini mas. Yang ini? Ya yang ini. Yang ini. Iya. Oke. Kalau yang ini? Kalau ini mah luka mas. Waktu zamannya aku SMP jatuh. Iya. Oke. Dan yang lebih puncaknya lagi tuh belum lama mas. Minggu kemarin. Aku kan sempat ditugasin keluar kota mas. Dan harusnya itu 3 hari keluar kotanya. Tapi ini lebih cepat mas. Aku pulang dong mas ke rumah. Aku pulang ke rumah. Aku lihat. Aku heran. Lah kok ada sepatunya Rion di sini mas. Oh, tuh, kamu ada sepatunya? Iya. Ada sepatunya Rion. Terus tiba-tiba pas aku masuk ke Ada dalam. di ruang tamu dia? Nggak ada mas, Rionnya nggak ada di ruang tamu. Oke, terus? Aku masuk ke ruang tamu, mau ke arah kamar. Oke. Di situ aku kaget dan aku udah mikir maksudnya apa kayak gini gitu loh mas. Dan aku lihat di kamar kakakku nggak ada Rionnya mas. Oh nggak ada? Nggak ada. Dia keluar dari kamar mandi mau kemana? Ke kamar? Dia mau ke kamar mas. Pakai anduk doang? Iya pakai anduk doang. Dan pas aku ke belakang mau ambil minum ternyata Rionnya ada di belakang mas. Maksudnya kan nggak pantas gitu mas, kakak aku malah ada orang, ada tamu, dia malah pakai handuk kan. Mas pikir aja deh gimana logikanya laki-laki sama perempuan dan kondisinya kayak gitu gimana coba mas? Mas, itu kakaknya nggak tahu kalau aku ke rumah dia. Nah terus kamu masuknya gimana? Ya kan aku udah biasa mas di rumah dia, jadi dia udah tahu lah kuncinya. Dan aku tuh cuma buat numpang kencingan doang di situ. Jadi dia nggak tahu kalau aku Tapi kok kencing di dapur? Ya kan soalnya di kamar mandi ada orang mas. Terus kamu ke dapur ngapain? Ambil minum. Kakak kamu kaget gak waktu ngeliat kamu dia keluar pakai handuk dari kamar mandi terus ada kamu gitu? Ya dianya sih nggak kaget mas, biasa aja. Cuma kelihatan banget mukanya Rion tuh kaget pas aku datang. Kan harusnya di mana-mana ya mas. Kalau pasangannya pulang harusnya senang. Ini malah kayak kaget gitu mas. Kayak kelihatan banget ada yang dia sembunyiin antara kakak aku dan dia gitu mas. Tapi apa sih yang bikin lo tuh cinta sama cowok lo nih ya? Ya Rion itu, aku kan pernah pacaran dulu ya mas. Pacarannya itu cukup lama, 5 tahun. Dan dengan kehadiran Rion tuh, Rion bisa buat aku move on mas dari masa lalu aku. Jadi pas setelah aku buka hati, ya udah hati aku emang sepenuhnya untuk Rion gitu mas. Jadi ya nggak mungkin kalau aku nggak cinta sampai segininya gitu loh mas. Oke, kenapa dulu masalah yang dengan masa lalu lo kenapa? Sampai lo Ya 5 tahun gak bisa move on tuh? diselingkuhin mas. 5 tahun ngejalanin hubungan, udah ngasih semua-muanya, tapi ujung-ujungnya malah diselingkuhin, ya sakit hati lah mas. Siapa yang mau bertahan mas? Diselingkuhinnya sama? Kalau diselingkuhinnya sama siapa sih nggak tahu, tapi kayaknya sih dia balik lagi sama mantannya mas. Jadi pas aku putus itu aku sempet depresi mas. Nggak jelas, kayak malah aku minum-minuman nggak jelas gitu. Tapi kehadiran Rion tuh, Rion ngubah aku segala-galanya mas. Makanya aku cinta banget sama Rion mas. Ya udah, sekarang di pano dari Rion apa yang ingin lo katakan coba? Ya, aku cinta sama Rion mas. Aku sebenarnya pengen banget nikah sama dia mas. Cuma kalau cuma aku yang berjuang, buat apa mas? Kalaupun dia emang beneran ada hubungan sama kakak aku, ya udah buat apa lagi juga dipertahanin mas. Kalau ujung-ujungnya dia malah main belakang sama kakak aku sendiri gitu loh mas. Kalaupun emang dia mau main belakang, seenggaknya jangan sama kakak aku gitu mas, sama cewek lain. Jadi sakit hatinya tuh nggak terlalu dalam banget. Ini kan sama kakak kandung aku sendiri mas. Jadi berasa lah mas sakit hatinya. Oke. Ya udah. Sekarang untuk orang yang disentuh dengarkan saya. Nanti kita tanya Marion ada hubungan apa sama kakaknya. Ya, mas. Dan ya cukup lama sih kamu nggak bisa move on dari mantan kamu yang dulu. Ya, dan mas. sekarang kamu jangan sampai kamu kecewa lagi dengan pacar yang sekarang gitu. Jangan. Dan kalaupun kamu nanti harus dikecewakan juga oleh pacar yang sekarang, jangan membuat kamu juga jadi takut lagi untuk jatuh cinta sama orang lain. Iya mas. Ya, anggap aja ini memang belum jodohnya, bukan takdir. Iya mas. Mas, aku nggak gitu kok mas. Iya, nanti lo terangin di sini. Lo ngomong nanti, jangan percuma lo terangin ke gue juga, percuma gitu kan. Ya. Oke, sekarang untuk orang yang tersentuh dengarkan sekali lagi. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas yang lebih dalam lagi dari hidung. Keluarkan pelan-pelan dari mulut dan baru. Oh, pengen nangis gitu. Mas. Kok kamu ngomong kayak gitu sih tentang kakak kamu? Kan kamu tahu itu kakak kamu. Emang tadi saya ngomong apa sih mas? Semuanya lah kurang lebih lah. Ya udah, itu yang saya rasain mas. Iya. Selama ini yang saya tahan-tahan,
Jadi bisa keungkap ya rada lega sih Mas gitu. Udah pulang aja sih, ngapain sih di Ya, sini? Nah, lu kok kenapa pulang? takut? Iya lu santai aja kali, lu dong gantian di sini. Kalau emang lu nggak salah ya lu biasa aja. Ya kan saya nggak ada masalah, Mas. Udah deh, gak usah pegang-pegang. Udah mending di sini aja Mas. Udah mending gantian Mas, dia Mas. Iya. Aku pengen tahu gimana sih dia nutupinnya. Nggak apa-apa, kita pulang aja. Nggak mau. Nggak mau. Ya kok kamu kayak gitu sih? Udah deh, gak usah pegang-pegang gue deh. Udah, ayo pindah tukar yuk. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai hati ini. Oke, ya, yakin ya? Sebenarnya nggak yakin, Mas. Pengennya pulang tapi Iya, terserah. Ya udah kalau nggak ada yang kamu umpet-umpetin, kenapa kamu harus takut? Santai aja kali. Kan kalau kayak gini malah kelihatan emang bener yang gue curigain selama ini kalau lu tuh selingkuh sama kakak gue sendiri. Kalau emang nggak bener ya udah biasa aja, ya udah kamu jangan marah-marah kayak gitu. nggak perlu takut. Pacaran sama kakaknya lo ya? Enggak, Mas. Masa pacaran sama kakaknya? Kan aku pacaran. Kenapa lo takut? Lo nggak ada Iya. apa-apa. Udah kebukti kok sering kok Mas yang mergokin Mas, tapi dianya aja sosok ngebela diri. Ya udah gue mau ya, tapi kalau ada apa-apa lu harus maafin gue. Oh nggak bisa, udah cukup kali gue sabar sama lu. Ya Udah terus cukup gua gue ngapain kayak sering gini? kasih lu kesempatan, tapi lu nya begitu terus ngapain? Itu kalau lu nggak mau maafin gue buat apa? Ya nggak bisa, resiko lu. Kalau lu mau selingkuh jangan sama kakak gue. Kalau lu mau selingkuh jangan sama kakak gue. Kan banyak cewek di luar sana. Kan kalau kayak gini lu jatuhnya malah ngerusak antara persaudaraan gue sama kakak gue Ya gue dong. nggak selingkuh sama kakak Ya lu. udah kalau nggak selingkuh ya udah hipnotis aja. Ya udah. Kenapa harus takut? Ya, saya kenapa sih Andra hidup? Lo akan dulu dan kalau ada api lo harus. Hah? Kenapa lu ulang tahun? Iya, Mas. Aduh. Kalau Ayo kayak ini pulang dia aja kelihatan sih. banget salahnya Mas. Ya udah ngapain takut? Nggak apa-apa kan, Mas, kalau nggak. Enggak, udah sih. Kenapa sih Andra itu? Keluarga Andra dan keluarga api lo harus. Untuk orang yang sesuatu dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, pertanyaannya nih. Lo beneran nggak sih cinta sama cewek lo nih? BK? Mas, sebenarnya saya tuh deketin BK tuh karena buat dapetin kakaknya, Mas. Saya nggak ada Tuh kan, perasaan sama sekali sama dia, Mas. Bener kan Mas dugaan saya selama ini, kecurigaan saya selama ini Kita nggak dengar dijawab. dulu, dengar. Jujur aku nggak cinta, Mas, sama BK, Mas. Awalnya aku mau deketin si Sylvia, Mas. Tapi sama BK kan cuma teman, tapi dia baper sama aku, Mas. Terus? Jadi lama-kelamaan karena buat dapetin Sylvia, ya udah aku deketin BK dulu. Sebagai teman tadinya. Iya, tapi dianya baper, Mas. Terus kenapa lo pacarin? Soalnya aku udah berkali-kali usaha buat dapetin Sylvia, tapi ditolak terus, Mas. Terus kenapa kamu nggak tolak BK aja tuh? Kenapa kamu iyain? Soalnya, Mas, kalau aku tolak BK, aku nggak bisa deketin kakaknya, si Sylvia. Lagian juga aku nggak pernah nembak BK, Mas. Orang dia duluan nih nembak aku. Begitu? Iya. Terus kamu nggak tolak gitu? Iya, kalau aku tolak kan tahu, Mas, aku lagi deketin Sylvia. Jadi aku nggak bisa deket sama Sylvia. Parah kan Mas, bener kan Mas? Yang selama ini saya curigain ternyata bener kan? Dia deketin aku berarti ada maunya Mas. Tapi setelah lo jadiin BK, lo masih lebih gimana? Iya, jadi tambah deket, Mas, gara-gara aku jadian sama BK. Kita bisa jalan bareng, nonton bareng. Padahal dia dulu dingin banget, Mas, sama aku, Mas. Boro-boro buat balas chat aja dia nggak mau gitu. Tapi sekarang dia kalau diajak jalan mau. Karena iya dia ngerasa aku adik pacarnya kali, Mas. Jadi aku sekarang ngerasa 1000% kalau Sylvia tuh suka sama aku, Mas. Dari gerak-geriknya tuh dia udah mulai suka sama aku, Mas, dibanding dulu sebelum jadian sama BK. Buktinya apa buktinya? Ya kalau aku ajak jalan dia mau, Mas, walaupun tanpa BK. Jadi gitu? kita sering pergi berdua nonton. Nah, terus? Pernah kita keluar kota buat check-in doang, Mas. Tapi dianya nggak mau, Mas, diapa-apain.
Kita cuma check-in doang, udah jalan-jalan, habis itu udah balik lagi. Ya nggak mungkin lah mas, udah sampai check-in nggak ngapa-ngapain mas. Ya nggak mungkin lah mas, udah sampai check-in nggak ngapa-ngapain mas. Tapi kok kakaknya mau? Iya mas, aku pakai alasannya si BK. Aku bilang BK bakalan datang. Nah pas BK-nya nggak jadi datang, kakaknya langsung pulang dari Bandung itu mas. Padahal aku udah siapin itu di kamar. Aku ditinggal sendirian udah di Bandung. Jadi kakaknya juga nggak mau nginep bareng lo kan? Iya mas, nggak mau karena awalnya emang aku bohongin dia biar kita tuh staycation-nya bertiga. Padahal cuma aku sama dia aja. Apa yang bikin lo yakin Silvi suka sama lo tuh, ada perhatian sama lo gitu? Iya mas, aku yakin karena pas dia curhat masalah mantan itu, dia nangis di pelukan aku mas. Dan aku coba buat tenangin, nah di situ dia nyaman mas, aku mikirnya. Makanya aku bisa buat nembak dia lagi dan putusin BK. Iya mas, dia meluk aku, terus mulutnya erat banget, terus tetenya nempel mas, kenyal-kenyal lagi. Kan? Emang kurang ajar kan mas, emang dari dianya aja. Gila. Terus apa yang lo rasain waktu dia meluk lo, maksudnya curhat nih? Aku tenangin dia, aku lus kepalanya, aku cium jidatnya, terus dia nggak marah sama sekali mas. Padahal aku udah cental di situ mas. Apa? Cental? Cental. Apa tuh? Ceng total mas. Ya Allah. Oh, cental. Gila ya Iya orang. iya. Oke. Terus tapi habis itu? Ya habis itu mas aku berusaha buat cium bibir dia kan, kali aja dia bisa sang gitu. Mau dia? Nggak mau mas, aku didorong, malah dia marah, aku ditampar mas. Tapi aku rasa mas itu bukan nolak mas. Dia terus? masih ngehargain adenya aja, terus nggak enak aja sama adenya. Karena aku masih pacaran sama BK kan. Begitu? Iya. Tapi dia nggak mau waktu lu cium kan? Nggak mau mas. Terus lo sempat batalin tunangan tuh kenapa tuh? Iya mas, aku berkali-kali aku batalin tunangan sama BK itu karena aku nggak mau nikah sama dia. Aku mau nikahnya sama Sylvia mas. Setiap BK ngajak nikah aku cari alasan lagi biar aku nggak jadi nikah sama dia mas. Harusnya dia tahu mas kalau aku tuh nggak mau nikah sama dia, aku mau nikah sama kakaknya. Terus lo sebenarnya jadi nggak niat sama BK nggak mau tunangan, nggak mau serius? Sama sekali nggak ada niat mas. Sampai aku belain nih teman aku buat bro bantuin gue dong buat deketin BK, nanti lo gue tuduh selingkuh gitu. Maksudnya? Iya, biar BK tuh ketahuan kalau selingkuh mas. Jadi aku bisa mutusin dia kalau dengan alasan kalau dia selingkuh sama temen aku. Sampai aku bilang mas ke temen aku, udah BK bisa dipakai gitu. Nanti kalau lu udah pakai, gue kasih duit deh lu. Gila lu ya. Kurang ajar banget sumpah jadi cowok. Tuh kan mas, emang dari dianya loh mas. Berarti lu ngejual gua ke temen lu sendiri dong. Gila anjing lo ya bener-bener. Parah banget nih cowok. Apa kelebihan? Masa nggak ada kelebihan BK dibanding kakaknya? Ada mas. Kelebihan BK tuh di tetenya mas, tetenya gede banget mas. Terus tingnya tuh pink lagi mas. Goblok banget dia lu. Dia ngomongin kayak gitu, gila dia ya mas, bener-bener deh mas. Iya. Kayak ini mas, ya cewek-cewek Jepang gitu. Tolol. Iya. Terus Kalau BK tuh mas dibandingin sama Sylvia kakaknya tuh dia taceng mas. Hah? Taceng. Apa tuh? Pantat kenceng mas. Wah gila. Waduh. Iya. Mas udah deh mas, sadarin aja sih, enak banget mas. Muak sama laki-laki kayak gini tuh lama-lama. Jadi apa yang lo suka deh dari BK deh? Masa nggak ada sih yang lo suka lagi? Ada mas. Kalau di bawa nge-gym itu kan saya paling seneng kalau bawa dia nge-gym mas. Dia kalau pakai celana kan ketat banget itu mas, makanya pantatnya itu pasti gede banget mas. Maksud gua hal lain di hatinya, di dirinya dia, sifatnya dia gitu maksudnya. Susah mas, emang laki-laki brengsek. Dia musang. baik sih mas, dia ngasih barang-barang ke aku, dia ngasih uang mas. Oh iya, barang-barang yang katanya lu suka ngasih barang ke dia. Iya, tapi yang aku bingung tuh dia nggak pernah pakai, nggak tahu tuh barang-barangnya barang kemana. yang dikasih BK ke lu tuh kemana? Barang-barang dia aku jualin semua mas. Lo jualin? Iya, kurang itu ajar banget. buat modal jalan sama Sylvia, buat bayar hotel, check-innya, buat aku buat kita berdua jalan aja. Karena BK kan
duitnya lebih banyak dibanding aku, Mas. Mau susah cowok mau kondo. Iya, Mas, buat biar Sylvia tahu aku royal ke dia, gaya-gayaan gitu, biar dia naksir juga sama aku. Gitu. Ya royal kan, tapi lagi pakai duit gue, nggak tau malu banget lo jadi cowok. Lu udah ngungkapin perasaan lu belum sama kakaknya dia? Udah, Mas, sudah berkali-kali, tapi ditolak terus sama Sylvia, Mas. Oke, ditolak terus. Sampai-sampai aku usaha buat ngasih surprise kan di ulang tahunnya dia nih, Mas. Iya. Di ulang tahunnya dia tuh aku mau ngasih surprise, Mas, mau beliin motor. Nah, tapi duitnya kurang, makanya aku minta ke BK, Mas. Aku tabungin, aku beliin motor. Nah, pas di ulang tahun aku mau kasih surprise gitu, Mas, kalian nembak dia. Bahkan, Mas, aku sampai bela-belain buat guna-guna si Sylvia. Aku ditipu. Melet gitu? Iya, Mas, aku ditipu sama temen aku, katanya orang pintar ini bisa bikin Sylvia suka sama aku, Mas. Pas aku iniin, dianya nggak mau, Mas, malah ngilang si ininya. Udah keluar duit berapa? Oh, banyak banget, Mas, sampai kurang buat beli motornya. Gitu. Jadi dukun palsu nih, ditipu Iya. dukun palsu. Padahal uangnya itu buat beliin motornya Sylvie pas ulang tahun besok, Mas. Oke. Tapi lu pas sering telepon-teleponan, chat-chatan sama kakaknya dia nih? Wah, sering banget, Mas. Kalau malam tuh sering banget aku curhat sama Sylvia. Aku ngeluh kalau pacaran sama BK tuh nggak enak, Mas. Tapi dia bilang, sabar, Yon, nggak apa-apa. Pas aku tanya kan, Mas, kalau kamu jadi BK gimana? Terus dia bilang, aku bakalan sayangin kamu sepenuhnya. Makanya, Mas, pas itu aku langsung makin semangat buat deketin Sylvia. Mas, sebenarnya aku tuh mau putus banget sama BK, Mas. Biar kita putus secara baik-baik gitu. Jadi nanti kalau aku putus baik-baik sama BK, aku jadian sama Sylvia, masih enak buat main ke rumahnya gitu, Mas. Dan aku masih cari cara, Mas, gimana caranya biar BK itu ketahuan selingkuh, Mas. Jadi pas putus aku yang disakitin gitu. Terus? Dan pas aku tahu dia selingkuh, udah minta putus baik-baik, aku bisa jadian sama kakaknya, Mas. Pantes, Mas, dia sering banget nyari-nyari kesalahan saya, ya nuduh-nuduh saya selingkuh. Padahal dia sendiri pun yang kayak gitu sama kakak kandung saya lagi. Tapi ada teman dia deketin lo? Ya pernah sih beberapa kali ada kayak cowok WhatsApp ke aku gitu, dan tapi aku tahu kalau itu temennya dia. Cuma karena aku ngehargain dia, Mas, nggak mau dia sakit hati, jadi nggak pernah aku ladenin lah, Mas. Gitu sih, Mas. Kan itu juga salah satu ngehargain pasangan, bener gak sih, Mas? Karena aku cinta sama dia, sayang sama dia, jadi nggak mungkin dong aku ngeduain dia, Mas. Gitu aja sih, Mas. Iya sih. Ya udah, sekarang gini aja. Kalau emang lo nggak sayang sama cewek lo ini, janganlah cari-cari kesalahan seolah-olah cewek lo yang salah. Lo mengorbankan cewek lo buat seolah-olah dia yang selingkuh supaya lo bisa putus dari dia. Lo perlu saya bilang, udah gue gak suka sama lo, gak sayang sama lo, udah kelar, beres. Tapi juga jangan rusak hubungan persaudaraan pacar lo ini dengan lo ngedeketin kakaknya, kan masih ada cewek lain. Lo ganteng kok, gampang ngedeketin cewek, cuma kalau sifat lo kayak begini juga percuma, kegantengan lo juga gak akan ada. Iya, susah, busuk, mau kondo, Mas. Iya. Ya. Sekarang tarik nafas yang dalam dari itu, keluarkan yang mulut, dan jadilah orang yang lebih baik lagi, jadilah pribadi yang lebih bijaksana lagi. 3, 2, 1, bangun. Bangun. Jadi bener kan selama ini kecurigaan gua sama lo, kalau lo itu suka sama kakak gua. Gila lo ya. Kok lo ngomong kayak gitu sih? Ngomong kayak gitu, udah jelas. Lo udah ngomong kok apa adanya di sini. Mas, dia kenapa, Mas? Selama ini gue pertahanin lu, merjuangin lu, jadi buat apa? Semuanya sia-sia, gue keluar duit banyak buat lo, ngapain juga coba? Ya kok lo marah-marah sih? Udah. Gak ada yang perlu kita jelasin, kita putus. Mas, makasih banyak ya, Mas. Iya, terus gimana? BK! Itu mic-nya tolong diambil. Maksudnya gimana sih, Mas, ini? Ya lo diputusin cewek lo. Serius? Diputusin gara-gara siapa, Mas? Salah saya apa salah dia? Salah lu lah. Kok salah saya, Mas? Ya udah, kejar cewek lo. Lo mic-nya lo yang dibawa pergi. Mas, ini beneran putus, Mas? Kok dia pergi gitu aja Ya udah, sih? kejar. Ya udah, guys, kalau gitu, ha? Tadi saya ngomong apa sih? Kasih kisi-kisinya. Hah? Itu dia marah, Mas, sampai saya ditampar 2 kali. Kasih kisi-kisi lo ngebat sama kakaknya.
Udah sana kejar. Gawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.